Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa di edisi pagi kali ini kita akan mereview salah satu informasi yang menarik dari wilayah Priangan Timur. Dan untuk informasi pada hari ini itu datang dari Kabupaten Tasikmalaya Baraya ya. Tentunya menjelang beberapa hari lagi menuju Hari Raya Idul Adha, kita sedang bersiap-siap nih menuju ibadah yang akan kita tunaikan, yaitu Hari Raya Idul Adha ya, dimana setiap orang yang nanti mampu untuk melaksanakan ibadah kurban pada waktu itu akan menyembelih gitu ya. Dan terutama pada hari ini, kemarin kita sudah podcast ya bersama Ketua Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya. Dan di informasi kali ini, dari apa yang sudah dikatakan beliau pada program-program yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan, pada hari ini juga kita akan sampaikan informasinya bahwa pada malam tadi sudah mulai ada penyaluran hewan sapi kurban yang memang telah didistribusikan ke beberapa ormas atau organisasi yang nanti akan kita bahas kemana saja dan untuk siapa saja gitu ya. Langsung saja Baraya, saya dapat informasi ini dari tim kami. Di sini jelang Idul Adha, Gerakan Ajengan Muda atau GAM Kabupaten Tasikmalaya salurkan hewan kurban ke lembaga Islam katanya ya. Di sini juga disampaikan bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Gerakan Ajengan Muda atau GAM Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan hewan kurban berupa 7 sapi dan 16 ekor kambing kepada lembaga dan organisasi Islam yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Di antaranya di sini ada beberapa wilayah Baraya. Pertama ada dari Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian dilanjut oleh Ponpes Al Idrisiyah Pagendingan, PD Pemuda Persis, Ikatan Muda Muhammadiyah, Pesantren Suryalaya dan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manunjaya dan beberapa lembaga lainnya. Baraya bisa melihat di layar kami berikut ini adalah suasana dari Gerakan Ajengan Muda atau GAM Kabupaten Tasikmalaya yang pada malam hari sedang mendistribusikan atau mempersiapkan ya, persiapan untuk mendistribusikan hewan sapi dan kambing yang akan disembelih di Hari Raya Idul Adha. Baraya bisa melihat di layar kami. Kemudian, Baraya, tadi kita sudah melihat di layar kami itu merupakan persiapan yang dilakukan oleh Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya, di mana dari beberapa ormas dan lembaga yang telah menjadi sasaran untuk pemberian hewan sapi kurban dan kambing ini tentunya menjadi salah satu gerakan sosial yang konkret yang dilakukan oleh Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya. Di sini disampaikan Baraya bahwa secara simbolis jajaran pengurus Gerakan Ajengan Muda memberikan hewan-hewan kepada masing-masing lembaga untuk disalurkan kepada masyarakat sekitar yang benar-benar membutuhkan. Jadi memang sebagai bentuk konkret gerakan yang dilakukan oleh Ajengan Muda ini untuk membantu kegiatan sosial masyarakat terutama dalam momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Dan juga disampaikan bahwa Ketua Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya Ustadz Hadis Munawir mengatakan bahwa penyaluran hewan kurban merupakan amanah dari Dewan Pembina GAM sekaligus Ketua DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat, yaitu Haji Amir Mahfud. Nah, Baraya juga bisa melihat di layar kami berikut keterangan yang disampaikan oleh Ketua Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada tata krama yang kurang baik gitu. Maklum, kami sebagai anak didik juga Nahdlatul Ulama meminta arahan sekaligus binaan dari orang tua kami, khususnya daripada guru-guru yang ada di Muslimat Kabupaten Tasikmalaya. Dan alhamdulillah mungkin Al-Fakir mendapatkan amanah mandat selaku Ketua Umum GAM Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya, dan Dewan Pembina kami adalah Bapak Haji Amir Mahfud. Beliau juga adalah Ketua DPD Partai Gerindra mengamanatkan untuk mengalokasikan sebanyak 8 ekor hewan kurban kita serahkan kepada 8 ormas keagamaan dan lembaga keagamaan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saat ini kami menyerahkan kepada orang tua kami, guru kami, Muslimat Kabupaten Tasikmalaya. Kalau untuk rencananya hari ini ada berapa titik, Pak?
Untuk kali ini mungkin kita ada sekitar 3 titik, yaitu pesantren Al-Indonesia, pesantren Huda. Lalu kemarin kita sudah juga mengerahkan kepada anak-anak Muhammadiyah, juga kepada PD Pemuda Persis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi untuk malam ini kita melanjutkan agenda yang kemarin, kita akan melangkah ke pesantren Al-Indonesia, pesantren Huda. Dari keterangan yang barusan telah disampaikan, Barya, memang disampaikan oleh Ketua Gerakan Ajengan Muda bahwasannya kedepannya Gerakan Ajengan Muda ini akan berencana untuk menyalurkan hewan kurban di 39 kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Jadi untuk sementara ini sebagai program pertama dalam waktu dekat, karena memang GAM ini baru saja berdiri, baru saja dirintis, jadi baru ada beberapa lembaga atau ormas yang menjadi sasaran pendistribusian hewan kurban. Karena wilayah Kabupaten Tasikmalaya kita ketahui ada 39 kecamatan, jadi kedepannya itu menjadi harapan besar juga dari GAM untuk pendistribusian hewan kurban, Barya. Kemudian di layar kami juga Barya bisa melihat ini ada keterangan harapan yang disampaikan oleh Ketua GAM Kabupaten Tasikmalaya yang menyampaikan tentang penyaluran hewan kurban ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Barya bisa melihat di layar kami. Untuk rencana ke depan sesuai dengan misi GAM, yang pertama adalah Islahut Tarbiyah, kita bergerak di perbaikan pendidikan dan dakwah. Yang kedua yaitu Islahul Iqtisad, perbaikan dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga Islahul Siyasa. Dan ini juga bagian daripada Harokatul Amal yang ada di GAM. Insya Allah untuk depannya mudah-mudahan kita bisa membagi hewan kurban di 39 kecamatan. Sekaligus juga izin Bu Haji, para guru di Muslimat NU Kabupaten Tasikmalaya, kami di GAM Kabupaten Tasikmalaya di bawah bimbingan beliau setiap tahun ada program beasiswa gratis. Mudah-mudahan kedepannya bisa bersinergi, menyambung kolaborasi, menyambung filantropi antara GAM dengan Muslimat Kabupaten Tasikmalaya. Kami ada beasiswa gratis yang mana itu dilakukan setahun sekali. Program itu adalah program dari GAM Kabupaten Tasikmalaya di bawah binaan Pak Haji Amir Mahfud. Kalau seandainya memang ada yang memerlukan lagi nih Pak, dari atau misalnya ada yang mau mengajukan dari masyarakat gimana Pak? Harus kemana ini kira-kira? Untuk yang mengajukan khususnya daerah-daerah yang tidak ada hewan kurban, yang tidak tersentuh sama sekali, silahkan diajukan ke GAM saja. Nanti ada sekretaris yang mengkondisikan untuk kedepannya, untuk tahun kedepannya. Karena untuk tahun ini kita hanya mendistribusikan 16 ekor kambing dan 8 ekor sapi untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun ke depan kita bisa lebih banyak. Kemudian masih di tempat yang sama juga, Barya, tim kami juga di lapangan mewawancarai salah satu pengurus ya dari cabang Muslimat Nahdlatul Ulama. Di sini sekretaris pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, Haji Neng Lela, di sini mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kepedulian Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya yang telah membantu atau mengadakan kegiatan sosial dengan pendistribusian hewan kurban. Anda bisa melihat juga di layar kami berikut ini adalah keterangan yang disampaikan oleh sekretaris Muslimat Nahdlatul Ulama atas apresiasi kepada Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya. Ini sangat senang hati, bergembira atas pemberiannya seekor sapi untuk kurban melalui GAM yang diberikan oleh pembina GAM Pak Haji Amir. Terima kasih sekali, semoga semakin berkah GAM-nya, juga Pak Haji Amirnya semoga semakin maju, dan untuk Muslimat NU tentunya lebih maju jaya dan penuh keberkahan dengan adanya bantuan seekor sapi untuk kurban pada tahun ini. Mungkin untuk rencana dikemanakan itu Bu sapinya? Untuk warga Muslimat NU Kabupaten Tasikmalaya, terutama mungkin yang terdekat di sini, karena tadi katanya diperuntukkan untuk pengurus PC Muslimat NU. Kami sebagai pengurus PC sangat berterima kasih. Mungkin dari Ibu ada pesan-pesan atau ada yang mau disampaikan Bu terkait dengan seperti ini Bu, bantuan? Terima kasih dan sangat menginspirasi, menjadi motivasi bagi kami untuk melaksanakan perjuangan ini, khususnya bagi Muslimat NU dan Pak Haji Amir yang selalu membangkitkan Muslimat NU dari kemarin. Dan juga bagi kami sebagai PC Muslimat NU ingin juga terlaksananya 3 poin untuk Muslimat NU. Yang pertama, memiliki program 1 Mustika Mesem, Muslimat NU cantik
mengentaskan kemiskinan ekstrim. Kedua, Mustika Darling, Muslimat Lu Cantik, sadar akan lingkungan. Ketiga, Mustika Sehat Segar, yaitu Muslimat Lu Cantik, sehat, segar bugar. Nah, di antara adanya ini bantuan hewan kurban itu bisa menambah keberkahan bagi kita, bagi Muslimat NU Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin ada harapan untuk kedepannya ini buat Pak Haji apa, Bu? Buat Pak Haji Amir, mari bersinergi dengan kami. Insya Allah kami welcome, terbuka dengan Pak Haji Amir untuk kemajuan Muslimat NU yang memiliki 3 program itu, yang dari PP, PW, dan PC. Tentunya kami sangat ingin dibantu oleh semua pihak, terutama Pak Haji Amir. Dan tidak hanya itu, Baraya, selain sekretaris dari pengurus cabang Muslimat Kabupaten Tasikmalaya, di sini juga ada ketua dari ketua Dewan Tarbiyah ya, ketua Dewan Tarbiyah Sulufiyah Tarekat Idrisiyah Ahmad Fakih, yang juga diwawancara oleh tim kami karena memang masih dalam situasi yang sama. Baik, juga bisa melihat di layar kami berikut adalah keterangan rasa ucapan syukur dan terima kasih yang disampaikan kepada tim kami di lapangan. Bismillah, atas nama pimpinan pesantren Tarekat Idrisiyah, kami mengucapkan kepada Bapak Pembina GAM Gerakan Ajengan Muda Tasikmalaya, Bapak Haji Amir Mahmud, terima kasih atas amanahnya. Hewan kurban ini menjadi simbol ya, persatuan dan juga ukhuwah sesama umat Islam. Dan insya Allah nanti pada waktunya kami salurkan kepada para mustahik. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Nah ini Pak, ini Pak, atas hadirnya GAM sendiri Pak, kalau menurut Idrisiyah seperti apa Pak? Baik, dengan hadirnya GAM Gerakan Ajengan Muda Tasikmalaya, kami merespon positif karena memang para ajengan muda ini harus punya wadah dalam rangka untuk menyatukan visi misi para ajengan yang tentu ya tersebar di seluruh pelosok khususnya Tasikmalaya, supaya mereka lebih tercerahkan dalam berbagai macam wawasan kebangsaan, terutama dalam konteks politik ya, supaya mereka juga bisa berkontribusi untuk kemaslahatan umat Islam di Tasikmalaya khususnya. Siap. Mungkin ada harapan Pak untuk kedepannya seperti apa Pak harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan GAM ini semakin besar, semakin meluas, dan semakin jelas dan nyata terasa kontribusinya untuk kemaslahatan umat Islam di Tasikmalaya. Baik Baraya, dengan adanya kegiatan pengalokasian atau pendistribusian hewan kurban yang diberikan oleh Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya, ini tentu menjadi hal yang begitu positif sekali, karena memang kita ketahui bahwa menjelang Hari Raya Idul Adha ini adalah bentuk dari suatu rasa syukur, juga salah satu momen kebahagiaan untuk umat muslim, khususnya karena memang dalam hari itu tidak hanya momen ibadah yang dilaksanakan, tapi juga bagaimana kita bisa merasakan sama-sama begitu nikmatnya daging kurban. Dan dari informasi yang tadi kita sudah sampaikan bahwa Gerakan Ajengan Muda ini mendapatkan respon yang positif dari beberapa lembaga dan instansi serta ormas terkait yang memang telah dengan konkret mengadakan kegiatan pendistribusian dari 8 ekor sapi dan belasan ekor kambing yang telah tadi di malam hari kemarin itu telah didistribusikan. Untuk itu dalam hal ini mudah-mudahan Baraya kita doa bersama untuk kegiatan Hari Raya Idul Adha di tahun ini, di tahun 1446 Hijriah, kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Semoga tentunya ibadah yang akan kita laksanakan juga ini menjadi ladang pahala di kemudian hari, termasuk apa yang dilakukan oleh Gerakan Ajengan Muda Kabupaten Tasikmalaya senantiasa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat wilayahnya, khususnya di wilayah Priangan Timur. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila Baraya tidak menemukan kelengkapan atau kejelasan informasi lainnya. Selebihnya nanti Baraya bisa pantengin kanal, portal, dan YouTube kita di YouTube Priangan TV. Dan tentunya supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik lainnya, Baraya bisa langsung saja dilihat episode berikutnya di YouTube Priangan TV. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Nunwal qalami wa mayasturun walhul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.